Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan secara singkat mengenai perkembangan moral dan juga motivasi serta regulasi diri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Wanda Nuraila Suci dengan NIM akhir 0046. Saya Aida Kurniawati dengan NIM akhir 0056. Saya Delsa Ardani dengan NIM akhir 0067. Saya Naswa Devita Ramadhani dengan NIM akhir 0051. Saya Tiara Ninja Hidayat dengan NIM akhir 0054. Pertama yaitu pendahuluan, perkembangan moral, motivasi, dan regulasi diri anak, yaitu berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Moral membantu anak membedakan benar salah dan membangun nilai sosial melalui keluarga, teman, dan sekolah. Motivasi menjadi dorongan mencapai tujuan baik dari luar yaitu pujian, hadiah, maupun dari dalam diri yaitu rasa ingin tahu, yang idealnya berkembang menjadi motivasi intrinsik. Regulasi diri memungkinkan anak mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan agar lebih fokus, tangguh, dan mampu bekerja sama. Dengan memahami ketiga aspek ini, orang tua dan guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahap perkembangan moral pada anak dan remaja. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang ketiga, bagaimana proses terbentuk dan berkembangnya motivasi anak. Yang keempat, yaitu cara anak belajar regulasi diri. Dan selanjutnya ada tahapan perkembangan moral pada anak dan remaja, yaitu anak kecil biasanya menilai benar atau salah berdasarkan hadiah dan hukuman, dan saat memasuki usia sekolah mereka mulai patuh pada aturan karena ini diterima di kelompok. Yang kedua ada perkembangan moral ingin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak belajar ingin dan contoh perilaku. Yang ketiga ada motivasi, anak terbentuk sejak dini melalui pengalaman sehari-hari. Pada awalnya anak lebih termotivasi karena hadiah, pujian, atau ingin menghindari hukuman. Yang terakhir ada regulasi diri, adalah anak kemampuan mengendali emosi, pikiran, atau tindakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan moral. Nah, di awal ini ada Piaget dan juga Colbert. Menurut Piaget, perkembangan moral anak itu ada dua tahap. Yang pertama ada perkembangan moral realisme. Di sini anak itu mikir aturan itu adalah mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Misalnya kalau susah ada aturan di kelas jangan berlari-lari. Nah, mereka akan tanpa mikir alasan dibalik dari aturan tersebut. Lalu masuk ke tahap moral otonom, yaitu di sini anak mulai sadar kalau aturan itu sebenarnya bisa diubah. Nah, tergantung dari situasi dan juga kesepakatan. Jadi mereka udah bisa lebih mikir fleksibel lah gitu. Untuk yang Colbert, dia bikin teori yang lebih rinci daripada si Piaget tadi. Dimana tahap pertamanya ada pro-konfesional. Orang di tahap ini taat aturan karena takut dihukum atau pengen dapat hadiah gitu. Nah, lalu ada tahap konfesional, di mana seseorang taat aturan karena pengen diterima lingkungan, dihargai orang lain, dan juga mereka harus merasa taat hukum. Terakhir ada tahap pasca konfesional. Di sini orang patuh bukan karena cuma aturan, tetapi kayak keadilan atau tanggung jawab sosial. Jadi semakin dewasa, cara orang mikir tentang benar atau salah juga semakin kompleks. Selanjutnya ada Turiel dan juga penelitian modern. Kalau menurut Turiel, perkembangan moral itu terbagi menjadi 3 domain. Yang pertama ada domain moral, ini soal hak dan juga keadilan. Kedua, domain konvensional, ini lebih ke aturan sosial dan juga cara mereka untuk bersikap di masyarakat. Yang ketiga ada domain pribadi, yaitu tentang individu dan juga sifat lebih ke personal gitu. Nah, sedangkan untuk penelitian modern itu ini ngasih gambaran menarik. Ternyata kayak anak dari usia 2 tahun itu udah bisa ngelakuin sesuatu yang salah. Kayak selain itu mereka juga punya rasa empati dan juga simpati. Nah, yang bikin muncul pada aku peduli ke orang lain. Dari mereka memahami keadilan juga berkembang. Awalnya mereka masih mikir kayak adil itu berarti semua harus sama. Tetapi lama-lama mereka juga belajar kayak adil itu nggak harus sama, tetapi adil itu bisa berarti beda tergantung dengan kebutuhan dan juga usaha dari masing-masing.
Jadi konsep moral itu enggak statis, tetapi terus tumbuh dengan seiring berkembangnya pertumbuhan anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pengembangan moral. Yang pertama ada keluarga. Pola asuh yang penuh kasih dan konsisten serta kedekatan emosional dengan orang tua menjadi fondasi awal perkembangan moral anak. Hubungan hangat mendorong empati, kepatuhan, dan rasa peduli kepada orang lain. Yang kedua, ada sekolah. Guru berperan penting sebagai teladan, sedangkan lingkungan inklusif membuat anak merasa diterima. Program service learning, pembelajaran berbasis layanan masyarakat, melatih anak bekerja sama, peduli sesama, peduli sosial, dan menumbuhkan identitas moral. Ketiga, budaya. Norma sosial dan variasi budaya membentuk pemahaman anak benar dan salah. Pengalaman budaya yang berbeda menumbuhkan kesadaran bahwa aturan moral bisa bervariasi, sekaligus melatih diri anak, menyesuaikan diri dalam bermasyarakat. Oke, selanjutnya yaitu motivasi anak. Motivasi anak terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik muncul dari luar diri anak sendiri, misalnya hadiah, pujian, atau nilai dari guru dan orang tua. Sedangkan motivasi intrinsik muncul dari dalam diri anak sendiri, seperti rasa ingin tahu, minat, atau kepuasan saat berhasil. Menurut teori self-determination Deci dan Ryan, motivasi anak akan tumbuh kuat jika tiga kebutuhan dasarnya terpenuhi, yaitu autonomi, kemandirian, yang kedua kompeten, perasaan mampu, yang ketiga relatedness, keterhubungan sosial. Selain itu, Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial melalui zona perkembangan proksimal dengan bantuan orang dewasa atau teman sebayanya, self-holding. Anak lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Kesimpulannya, motivasi anak lahir dari kombinasi faktor luar dan dalam, dukungan orang dewasa dalam bentuk pilihan, tantangan yang sesuai, dan interaksi sosial yang positif sangat penting untuk menumbuhkan motivasi belajar yang berkelanjutan. Selanjutnya, regulasi diri. Regulasi diri anak dalam belajar dan sosialisasi. Menurut Piaget, regulasi diri berkembang seiring kematangan kognitif, ditunjukkan dengan kemampuan menahan dorongan sesaat dan menyesuaikan perilaku dengan aturan, seperti menunggu giliran atau menerima kekalahan. Vygotsky menekankan peran privat speech sebagai alat anak untuk mengendalikan emosi dan tindakan. Misalnya menenangkan diri atau memberi semangat saat gagal. Agar regulasi diri optimal, lingkungan sosial perlu memenuhi tiga kebutuhan dasar self-determination theory, yaitu perasaan merasa diterima, merasa mampu, dan memiliki pilihan. Jika terpenuhi, anak lebih sabar, mampu menunda kesenangan, serta tangguh menghadapi kesulitan. Regulasi diri tidak hanya menunjang prestasi akademik, tetapi juga membentuk pribadi mandiri, fleksibel, dan bertanggung jawab. Akhir ada kesimpulan, yaitu moral, motivasi, dan regulasi diri merupakan aspek yang saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter, pencapaian prestasi, serta kesiapan sosial anak. Aspek ini membantu anak mengenal nilai, mengatur emosi, dan termotivasi dalam menghadapi tantangan. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat menentukan dalam menanamkan nilai-nilai ini, karena melalui interaksi sehari-hari, anak belajar menyesuaikan diri dalam berkembang secara optimal. Itu saja penjelasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Dari kelompok kami, terima kasih. Bye-bye.